Kegolet amat. Oh, bangkiro. Guys, yung ano ka, labo ko. Sadis o tayo po kang nomor 9 ang asal asik ano satu nakakuan sa ano hal ako sa Ambia ako sa Alaihissalam. Jadi utusnya Nabi itu tidak mustahil. Delapan Ibrahim melayani orang wong Ibrahim. Itu kalau sekarang jauh sama Ibrahim, la faidah orang faidah. Maksud pihak di dalam keutusannya Ambia. Fil akli karena itu tetap di dalam akal madu atun ada kecembaran alum saking Ambia. Alal akla layadi alal akal karena satunya akal orang nuduhaken akal ilal akal marang piro-piro kebawian al-mujiyat fil akhirah kang ngakatakan dalam akhirah sama layati kaya oleh orang nuduhaken apa akal ilal adwiyati marang piro-piro tombo al-mufidah kang maidai isihah marang kesehatan. Hajatul khalqi lal anbiya utawi kebutuhan makhluk marang pira-pira nabi iku kahajatihim kaya butuhe makhluk ilal akibat marang pira-pira. Walakin yu'rafu sikut tabib bitajribah, tapi yukinawurui bener dokter kelawan percobaan. Wa rakulan dikena warwi obasikun nabi bener nabi bil mujizah kelawan mujizah. Jadi akal secara akal tidak mustahil diutusnya para anbiya salam sahih. Berbeda dengan kelompok Ibrahimah. Ibrahimah itu bilang tidak ada faedahnya mengutus para anbiya.
Gak krungu bras, kula tak nyuwun pamit sedilu, tak metu. Krungu kok. Apa sebabnya? Sabun. Iku lebih Krungu seru kok. Normal. iku anu nih, HP nih. Yo seluan nih. Krungu lah, Pak. Jadi orang Baraima mengatakan tidak ada faedahnya diutusnya para nabi. Fil akli manduhatun anhu. Karena tetap dalam akal kejembaran dari Ambiya. Di alal akla layak di alal afal. Karena akal itu tidak menunjukkan ke arah pekerjaan yang menyelamatkan di akhirat. Seperti akal tidak bisa menunjukkan obat-obat yang berguna untuk kesehatan. Jadi tetap butuh. Dan hajatnya makhluk kepada para nabi itu seperti hajatnya kepada dokter. Jadi Pak, lu kudune kok nggak selimutan. Bantal. Kayak wong selimutan. Apa? Iku kudune. Hajatnya dokter, hajatnya makhluk kepada nabi seperti hajatnya makhluk kepada dokter. Enggak kan dari sedikit lagi. Kalau ini Tutup semua, wahai. Ditutup semua. Ya, mengetahui dokter benar itu karena sudah ada uji coba. Dokter ini loh, ngerti obat tuh, sistem tajribah, jadi uji coba. Tapi kalau nabi kan tidak seperti uji coba, tapi dengan mukjizat. Itu pokok yang ke-9 bahwa diutusnya nabi itu tidak mustahil. Sekarang ya pantas lah, pantas sesuai dengan kebutuhan. Al-aslul asyir. Jadi orang itu kan ngerti, orang-orang yang punya akal sehat, akal tinggi, itu ngerti kalau ada yang menjadikan, ada yang membuat. Alam ini ada yang membuat. Manusia ini ada yang membuat. Tidak terjadi dengan sendirinya. Secara akal itu. Tapi begitu mereka sampai ke situ terus sopo sing gawe? Nggak tahu. Ya karena nggak tahu itulah Allah terus ngutus para anbiya untuk memberitahu. Jadi kalau nggak ada nabi, nggak ada rasul, orang nggak bisa nyampe, nggak bisa nembus kepada siapa hakikat pencipta gitu. Makanya terus butuh ada nabi, ada rasul untuk menunjukkan kebenaran yang
sudah di ambang pintu mereka akan mengetahui. Al-Asrul Asyir pokok kang nomor 10. Allah Subhanahu wa ta'ala qad arsala teman-teman ngutus sapa Allah ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatiman lil nabiyyin ale mungkasi marang pira-pira kenabian anasikhan lan genteni nyalin merubah 5 marang syariat-syariat qabla sadurunge Nabi min syara'il Yahud wa Nasara yakin pira-pira syariate wong Yahudi lan wong Nasrani Rasulin lan wong kang padha nyembah lintang Pak Iyadaw bil mujizat lan muwatakan sapa Allah ing kanjeng Nabi kelawan pira-pira mujizat Allah kan pertelo wal ayat al-bahirah pira-pira ayat kang mencoro kan sikopel komar kaya nyigar bulan atas bihil hasoran masa tasbih kerikil wa intokil ajma lan ngucape hewan kang bisu wa malan barang-barang apa jaro kang hancur apa menurut asobi saking antara jero-jero sini kanjeng Nabi menal agama wa min ayati al-zahirah allati ya maka pentil Arab Al-Quran Al-Azim termasuk tanda-tanda yang menjadi yang jelas yang untuk ngaku dadi nabi ya kelan alaki maka pentil Arab sertane kabeh wong Arab Al-Quran Al-Azim yaitu Quran kang Agung. Jadi termasuk tanda-tanda yang jelas untuk menentang orang Arab. Saya datangkan seperti saya ini bisa enggak Al-Quran Al-Azim itu mereka tidak bisa. Baina mata mayuzihim bil fasahah satu ini wong Arab mata mayuzihim sartane keistimewaan wong Arab bil fasahah melawan fasahah wal balaghah tahaddafu podo madhep sapa kabeh Arab bisa hihi marang oleh Arab boyong Nabi wa Nabi dan merampok Nabi wa qatli ilal matali Nabi kemudian ngetokaken Nabi karena Allah koyo ngabaraken Allah azza jalla saking kafatul Arab alam yaksiru ana orang bodoh mampu sapa mabe alamu arodoti ingat saja melawan tapi dimisli Al-Quran sepadanya Quran mereka disuruh membuat susunan yang seperti Quran itu nggak ada yang mampu padahal mereka orang-orang yang ahli bahasa Arab tapi begitu diajak untuk ayo saingi waktu bisuratim misli tidak mampu malam yakun lan orang-orang fi kudratil bashar yang dalam kekuasaan manusia orang al-jam'u bisa mengumpulkan baina jazaratul Quran
antara keindahan Al-Quran wanazmilan runtutannya Al-Quran. Jadi keistimewaan Al-Quran bisa ungkapan-ungkapan yang indah dan bisa berturut-turut dengan enak didengarnya. Di samping itu Al-Quran ada berita akhbaril awalin, berita orang-orang dulu. Padahal kayak Nabi itu orang ummi, orang yang nggak bisa baca. Ghairu mumarisin bil kutub, orang ngulinakan orang macam-macam kitab ambak berprosesi atau yang berkorban sama di umur yang dalam beberapa tahap kokong jadi nyata musikku bener umur fiha yang dalam umur pilih istiqbal yang dalam masa yang akan datang. Tuh. Jadi Al-Quran itu di samping ada isi penjelasan tentang orang dulu, padahal Nabi tidak pernah baca-baca kitab, orang sudah ngerti tulisan. Juga ada berita yang menjelaskan bahwa yang akan datang akan terjadi gini. Yang akan datang akan terjadi kemenangan orang Islam menguasai Mekah. Itu sudah diberitakan oleh Al-Quran sebelum terjadi. Kaqauli la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Yakti bakal mlebu temen sira kabeh ing Masjidil Haram insyaallah lamun ngrasakaken Allah dalam keadaan aman, dalam keadaan cukur rambutnya loh. Ima dicukur gundul, ima dipotong. Itu berita ini sebelum terjadinya terbukanya kota Mekah. Wa qawli ta'ala alif lam mim qulibatir rum fi hadral ardi hum ibadu qalbim yaghribun. Sudah ada berita tentang orang-orang Romawi. Sekarang orang Romawi kalah, tapi setelah kekalahannya nanti akan menang. Bibit di sini, dalam selesai 7 tahun. Selesai 7 tahun. Jadi dari mana? Kalau itu buatan manusia, kok bisa menceritakan orang-orang dulu dan yang akan datang? Jadi mereka tidak mampu. Wajud dalalatil mujizat ala sikir rusul otai wajahnya oleh yang duduk akan mujizat yang atas sebenarnya para umat Allah kulama ajazanu al-basar lam yakun illa fi'la apapun yang manusia tidak mampu untuk mengerjakannya berarti bukan dari manusia itu sendiri tapi itu pekerjaan Allah Ta'ala. Maka nama Quran kata dan Nabi kita hadis Nabi SAW yang zilu masyarakat kholi tak monggo semong-semong ana apa pekerjaan itu dibarengi kelawan oleh ngaku-ngakuan Nabi yang zilu masyarakat kholi tak monggo
apapun yang menyamai, barengi, itu berarti sama seperti ungkapan iya sampai bener. No. Dari kami turul qaim baina yadil malik al-mudza'i ala ra'iyati annahu rasulul malik ilaihi fa'innahu ma maqala lil malik in kunta sadiqan faqum ala sarika salatan waqud penafil fi adatika fa'ala malik dzalik asal al-hadirin ilmun daruriyun dan dzalika nazil nazrata qali sadaqta. Jadi pekerjaan Rasul, pekerjaan para Nabi itu adalah seperti orang yang berdiri di depan raja dan mengaku-ngaku rakyatnya raja. Annahu Rasulul Malik. Bahasanya orang yang berdiri itu adalah utusan ratu kepada rakyat. Innahu satuyukakan maqala il malik sama matur sokoim marang malik in kunta sadiqan fakum ala tarika. Apabila kamu benar, berdirilah. Ingatlah tempat tidurmu 3 kali dan duduk berbeda dengan kebiasaanmu. Fa'ala dzalik, Malik dzalik. Maka raja itu berbuat seperti itu. Asal al-hadirin ilmun daruriyun. Maka berhasillah untuk orang-orang yang ada, yang datang, pengetahuan tentang pastinya itu adalah menganggap bahwa sama saja dengan ungkapan kamu benar menjadi utusan saya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul kepada para umatnya menceritakan terus dibarengi dengan adanya mukjizat itu sama seperti itu. Ini sih tandanya yang kalau utusane pangeran langsung keluar mukjizatnya. Jadi pokok yang nomor 10 pun aja itu. Pokok yang nomor 10 adalah bahwa Allah SWT mengutus Rasulullah Kakak kasih lihat aja, dengerin aja. sebagai akhir dari para nabi dan menggantikan syariatnya dari syariat-syariat yang sebelumnya, syariat orang Yahudi dan Nasrani dan Tauhid. Juga diberi kekuatan tanda-tanda bahwa dia itu betul-betul utusan yang maha kuasa Allah SWT membawa adanya mukjizat yang nampak dan ayat-ayat yang cemerlang itu sebagai tanda bahwa dia adalah betul-betul utusannya Allah dan menjadi kenyataan. Walaupun namanya orang, ada yang percaya, ada yang dan kepercayaan itu
dari yang kuasa, ada kehendak dari Allah Taala. Kalau Allah menghendaki orang ini bisa Berat. percaya, Ya ya itu copot. percaya. Jadi, Itu kan Tarsan. Jadi, Iya. Ini rumah. Ada warung. jadi sebenarnya mereka mengetahui kebenaran para rasul dari adanya mujizat. Terus kepercayaan mereka itu bukan dari mengetahui mujizat. Kepercayaan mereka itu dari kehendak yang kuasa itu. Makanya walaupun sudah sering mengetahui mukjizat, tapi ya kalau Allah tidak menghendaki dia beriman, ya tidak beriman. Seorang Abu Jahal itu sering melihat mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, tapi karena tidak mendapatkan hidayah, akhirnya menganggap mukjizat itu adalah perbuatan sihir, perbuatan yang jadi mestinya Allah bisa-bisa saja menjadikan orang itu beriman tanpa adanya mujizat. Ya contohnya seperti orang sekarang kan tidak mengetahui mujizatnya Nabi, tapi karena Allah sudah menghendaki mereka iman, enggak. Inilah hudahullah. Petunjuk adalah yang punya hak. Ar-Ruknur Rabi. Jamil. Ampun lah. Besok delatmu. Ayo mulai ini dalu boleh sakwil. Ada keturun. Keturun ya wis nang ngono. Tani ku wong-wong ngono ora mlebu-mlebu. Akhirnya tak ino tak bengok ye. Tak kira gak mulai-mulai mergo ngono wong. Jadi rukun yang keempat, rukun sam'iyat. Masalah sam'iyat. Jadi kang rinungu saking Nabi lan oleh benerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bima akbaranhu wa madaru ala asrati usuli. Ya kan masalah sam'iyat sekarang. Al-asul awal al-hasyub arane manungsa besok itu akan digiring, dikumpulkan. Wan nasru lan nyebar manungsa. Maka terada bima asyar'u wa huwa haqqun. Syariat telah mengungkap masalah asrun dan asrun, dan itu adalah hak wujudi, artinya nyata, nanti nyata akan menjadi kenyataan bahwa besok itu akan terjadi manusia yang dari kutub sana akan dikumpulkan di satu tempat. Ini hak. Tasdik bima wajib, membenarkan adanya nasrun dan hakun. Asrun itu wajib. Dan lahu karena satunya asrun fil akli, yang dalam akal mungkinun,
barang yang mungkin. Wamalahu al-i'adah, Ada tak? al-i'adah, maknanya mengembalikan sesudah dirusak. Padahal kan makturun lillah. Hal yang semacam itu bisa dimampui oleh Allah Taala, seperti memulai mengadakan manusia. Mengadakan yang sebelumnya nggak ada apa-apa terus ada juga bisa kok, apalagi mengulangi, ya tambah kebisaan. Membuat manusia sebelumnya itu nggak ada manusia terus diadakan itu iso nyata. Sekarang banyak manusia berjalan di mana-mana. Nah itu setelah itu besok kalau sudah mati semua akan dikembalikan lagi, diadakan lagi. Bisa, ya jelas bisa. Tak dulu iso, saiki iso. Mengulangi ya bisa. Mengulang lebih gampang. Tapi ya bukan kata-kata lebih. Bisa, Allah bisa. Bisa. Sebelum dan sesudahnya bisanya Allah sama. Qala Allah Ta'ala Qala ma yuhyil idhama wa hiya ramim. Ngucap sapa Walid bin Mughirah, sapa sing nguripaken piro-piro balung yang sudah dalam keadaan hancur hancur. Qul yuhyiha alladzi anshaha awwala marrah. Yang akan menghidupkan ya zat yang mewujudkan pada awalnya. Awalnya durung ono apa. Terus iso, saiki iso ono belunge. Kan kare baleni mana gampang. Wastudillah ibtida ala idadah. Maka digawe dalil apa ngawiti kanggo ngulangi. Wong ngawiti ya iso kok pemane ngulangi. Wala jawa sapa azza wa jalla ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsin wahidah. Ora kedadian sira kabeh lan nguripaken sira kabeh nangeaken sira kabeh kejaba kaya awawan kang siji. Ada ibtidaun kan. Ngulangi itu berarti ya kawitan yang kedua. Bahwa mungkin kabidai awal mengulangi yang kedua hal yang mungkin seperti mengulangi yang mulai yang pertama itu. Jadi tidak ada hal yang mustahil akan adanya besok. Itu manusia akan dibangkitkan lagi, diwujudkan lagi. Setelah itu dikumpulkan di satu tempat untuk diadakan suatu keputusan imma syaqiyah wa imma sa'id. Adakannya alhamdulillah celaka, ada lagi yang bahagia, celaka ke neraka, bahagia ke surga. Jadi hal yang mungkin dalilnya mengulang ya memulai ya iso mulai. Kayak pengetahuan orang iso mulai loh, kok iso ngulangi. Semoga ada guna dan manfaatnya. Amin ya rabbal Al-Fatihah. alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah.
Alhamdulillah aman kan. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa minna. Ya rabbana rabbal Amin. Allah ala sayyidina. Ala alhamdulillah rabbil alamin. Wa tawakkalna. Wa tarkana bi'ala. Amin. Ya Allah. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة وجملنا بالعافية والسلامة حققنا بالتقوى والاستقامة أعذنا من مرتبة الندامة في الحال يا الله يا مولاي كما بدأت بلسان فضلنا من غير شيء فأتمم بفضل ربنا لا تزغ قلوبنا قبل أن نغفر ربنا وفقنا لطاعتك وأنت تغفر لنا ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا آتنا من الدنيا حسنة وفي الآخرة وأدخلنا الجنة مع الأبرار العزيز صلى الله عليه وسلم نبي الأمي وعلى ربنا عزة عما يصفون وسلام على الفاتحة. أعوذ بالله Matur nuwun, nyuwun pangapunten atas keterlambatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nyuwun pamit, pangapunten. Assalamualaikum. Amin.